居然有这样的魂场！他的空中优势太明显了！给我，慢下来！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua The Charm of Soul Patch episode kelima. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Chumu bersama Moye menghadapi para pasukan musuh yang totalnya ada 10, sedangkan Moye sendirian menghadapi mereka. Yang sebenarnya juga Chumu tidak mau menghadapi mereka, tetapi Chumu tidak bisa mengembalikan Moye ke dalam Pokeball, maksudnya tubuhnya Chumu, karena Chow Yi yang mengekang jiwanya Chumu. Yang untungnya pada pertarungan itu Moye tetap bisa mengalahkan mereka semua. Tetapi Penatua Chow masih belum bisa menerima hal itu. Ia tetap mencoba untuk mengakhiri nyawanya Chumu. Yang untungnya Chumu mendapatkan bantuan dari Demon bermata putih dengan menyerangnya. Hampir saja terjadi pertarungan di antara mereka, tetapi di saat itu Penatua Xia datang ke tempat mereka dan ia marah kepada Chow karena Chow telah melanggar perintahnya untuk mengakhiri nyawanya Chumu. Dan kemarin juga Chumu bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Jinrou yang kemungkinan besar akan menjadi pasangannya dari Chumu ini juga cuy. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Chumu yang telah terbangun dari pingsannya setelah sebelumnya ia pingsan karena telah mengalami pertempuran yang panjang. Namun setelah Chumu tersadarkan diri, ia sadar bahwasannya dirinya sekarang berada di perahu terbang. Dan di sana Chumu melihat adanya Tuan Xia yang sebelumnya telah membawa Chumu. Chumu bertanya kepada Tuan Xia kenapa dirinya dibawa. Tuan Xia menjawab tentu saja karena Chumu merupakan wadah dari Demon bermata putih. Setelah Chumu tidak menjadi wadah lagi bagi Demon bermata putih, maka Chumu tidak berguna dan kemungkinan akan segera ia tewaskan. Chumu bertanya kepada Tuan Xia kenapa Tuan Xia menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Seharusnya ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai wadah. Penatua Xia menjawab karena tubuhnya Chumu memiliki kekuatan spesial karena bisa memberikan makan iblis bermata putih dalam waktu yang lama. Hal itu membuat Tetua Xia tertarik dengan tubuhnya Chumu dan juga penasaran dengan alasan kenapa tubuhnya Chumu bisa memberikan makan Demon bermata putih dalam waktu yang lebih lama daripada manusia biasa. Dan karena hal ini Penatua Xia ingin memberikan tawaran kepada Chumu. Jika Chumu mau maka Chumu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Tetapi jika Chumu tidak mau maka Chumu akan dibawa ke tempat dari pulau penjara. Tuan Xia juga memperkenalkan Chumu kepada sang putri yaitu Bai Jinrou yang ternyata juga memiliki Demon putih di dalam tubuhnya yang sekarang ia telah berada di level keempat. Dan juga putri Bai Jinrou ini telah berbuat baik kepada Chumu dengan menyuruh kepada Tuan Xia untuk meminta Chumu dilepaskan. Dan Chumu pun menerima tawaran dari Tuan Xia. Yang pertama Chumu harus melewati ujian terlebih dahulu, yang dimana Chumu akan tetap pergi ke tempat pulau penjara untuk melakukan tes yaitu bertahan hidup di sana. Dan singkat cerita pada keesokan harinya Chumu sekarang telah memiliki binatang jiwa baru yaitu singa terbang. Hal ini membuat Chumu dipermudahkan dalam melakukan perjalanan jauh. Dengan menggunakan singa terbang, Chumu bertujuan untuk pergi ke pulau penjara. Dan pada saat ini Chumu juga telah teringat dengan misi yang telah diberikan oleh Tuan Xia. Yang dimana misi itu adalah Chumu diminta untuk bertahan hidup di pulau penjara. Setiap tahunnya ada 3.000 orang yang berada di pulau penjara untuk saling bertarung satu sama lain. Dan bagi mereka yang bisa bertahan sampai akhir, maka mereka akan direkrut oleh para pasukan Demon. Dan jika Chumu berniat untuk melarikan diri dari misi ini, maka Tuan Xia akan memberikan hukuman kepada Chumu karena di tubuhnya Chumu sudah tersimpan sisa jiwa dari Tuan Xia. Jadinya Tuan Xia dapat mengakhiri nyawanya Chumu kapanpun.
Hal ini tentu saja membuat Cumu sangat jengkel kepada Tuan Xia dan dirinya berjanji jika dirinya telah terbebas maka ia akan balas dendam kepada Tuan Xia. Namun di tengah perjalanannya Cumu, tiba-tiba saja Cumu dihadapkan dengan seekor burung raksasa yang kepakan sayapnya membuat macan terbangnya Cumu sampai oleng yang untungnya Cumu bisa menjauh dari burung tersebut. Hal ini pun membuat Cumu sangat kaget karena ia tak menyangka adanya hewan jiwa raksasa di tempat seperti ini. 世上居然有这样的魂虫！ Singkat cerita, Cumu pun telah sampai di pulau penjara itu dan setelah Cumu mendarat di sana, macan terbang milik Tuan Xia pergi meninggalkan Cumu. Dan setelah itu pun Cumu melanjutkan perjalanannya bersama dengan Moye menelusuri pulau penjara sampai pada akhirnya mereka berada di hutan anggur. Tetapi di dalam hutan tersebut mereka menemukan adanya sebuah batu berwarna putih yang sangat aneh. Tetapi setelah didekati ternyata batu itu bukanlah batu melainkan bongkahan es yang ternyata di dalam sana terdapat manusia yang telah terjebak di dalam bongkahan es tersebut yang artinya telah mendapatkan serangan sesuatu yang sangat dingin. Dan di saat itu Cumu tiba-tiba saja mendapatkan serangan es dari belakang. Dan ternyata sesuatu yang telah menyerang Cumu adalah binatang jiwa, yaitu binatang jiwa elang es tingkatan ketiga. Cumu yang melihat binatang elang es ini pun sangat kaget dan tertarik untuk menangkapnya. Lalu Cumu menyuruh kepada Moye untuk bertarung melawan binatang elang es itu menggunakan kekuatan apinya. Moye juga berubah wujud menjadi wujud dewasanya dan langsung bertarung melawan elang es tersebut. Tetapi karena elang es ini yang sangat kuat, Cumu dan juga Moye memutuskan untuk lari sebentar. Dan Cumu menyuruh kepada Moye untuk tidak menewaskan binatang elang es ini karena Cumu yang berniat untuk menangkapnya. Binatang elang es itu menyerang Moye menggunakan kekuatan esnya yang untungnya karena pergerakan Moye yang lincah membuat Moye bisa menghindarinya. 他的空中优势太明显了。 Moye juga membalas serangan dari burung es menggunakan kekuatan apinya. Tetapi elang es juga masih bisa menghindari serangan Moye. Cumu ikut membantu Moye menyerang elang es itu menggunakan kekuatan dari demon putihnya yang untungnya serangan Cumu bisa mengenai elang es itu. 给我，慢下来！ Membuat elang es ketakutan dan berniat untuk kabur dari sana. Untungnya serangga ulat yang disimpan oleh Cumu mengeluarkan serangan jaringnya ke arah dari elang es membuat elang es itu pun terjatuh dan tidak bisa kabur. Cumu berniat untuk menangkap elang es, tetapi sayangnya Cumu merasakan bahwasanya elang es ini kekuatan jiwanya sudah sangat lemas dan sebentar lagi akan tewas. Jadinya Cumu tidak jadi menangkap elang es ini, tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja dari belakang para kawanan elang es lainnya bermunculan menyerang Cumu menggunakan serangan es mereka. Cumu bersama Moye pun dengan segera berusaha kabur dari sana. Moye mencoba untuk menyerang mereka menggunakan kekuatan apinya, tetapi karena mereka yang terbang membuat jarak semburan Moye tidak bisa mengenai para burung tersebut. Lalu Cumu menyuruh kepada Moye untuk kabur saja dengan mereka manjat ke atas pohon. Para kawanan elang es tetap menyerang ke arah Cumu dan juga Moye membuat area hutan itu menjadi beku seketika. Cumu bersama Moye menyelamatkan diri mereka dengan mereka manjat ke atas pohon dan Cumu menyuruh kepada Moye kembali untuk menyerang mereka menggunakan semburan api. Tetapi para kawanan burung dapat melindungi diri mereka menggunakan kekuatan dari angin es mereka. Dan juga para kawanan burung itu menyerang ke arah Cumu menggunakan serangan topan es membuat area sekitar menjadi beku dan menjadi kacau. Untungnya Cumu dan juga Moye bisa selamat dengan mereka bersembunyi di balik pohon. Tetapi sayangnya para kawanan burung kembali lagi menemukan mereka. Cumu bersama Moye pun mau tidak mau harus kabur dari sana. Dan di tengah pelariannya Cumu lagi-lagi terjebak oleh para burung es itu. Tetapi di saat itu untungnya adanya ulat hijau yang menyelamatkan Cumu. Ulat hijau itu menggunakan jaringnya untuk menangkap para kawanan burung tersebut dan juga menggunakan jaringnya lagi untuk membuat jaring raksasa agar para kawanan burung itu terjebak. Cumu pun merasa sangat heran kenapa ulat hijau ini tiba-tiba bisa memiliki kekuatan yang besar. Lalu Cumu pun berniat untuk kabur dari sana bersama Moye dan juga ulat hijau. Tetapi tak disangka ulat hijau dengan sendirinya lompat ke atas udara menyerang para kawanan burung elang es itu. Ia menggunakan jaringnya menangkap semua burung itu dan menggunakan kecepatan yang tinggi berusaha untuk menangkap semua burung ke dalam kepompong. Yang sampai pada akhirnya dengan jaring dari ulat hijau itu
ulat hijau itu bisa menangkap semua burung es. Yang sepertinya ulat hijau akan melakukan evolusi menggunakan kepompong itu dan juga menggunakan esensi dari para kawanan elang es sebagai energinya. Cumu yang menyadarinya pun akan mencoba untuk melindungi ulat hijau selama ulat hijau itu melakukan evolusi. Setiap harinya Cumu berada di dekat dari kepompong ulat hijau melawan para monster yang mendekati mereka. Dan juga Cumu mencoba untuk mencari tahu informasi mengenai ulat hijau ini karena ulat hijau ini yang sangat misterius. Bahkan di buku-buku yang telah dibaca oleh Cumu tidak ada catatan mengenai ulat hijau. Pada keesokan harinya, Cumu bersama Moye berhadapan kembali melawan elang es yang berdatangan. Cumu bersama Moye mengejar salah satu elang es itu sampai pada akhirnya mereka terbawa ke tempat sarang dari elang es itu. Cumu pun sangat penasaran benda apa yang bisa ia dapatkan dari sarang elang es ini. Dan karena sepertinya kondisi hutannya sangat aman, Cumu bisa meninggalkan kepompong dari ulat hijau untuk sementara waktu, yaitu dengan Cumu yang pergi masuk ke dalam sarang dari elang es. Setelah Cumu memasuki gua es itu, Cumu menemukan adanya tanaman anggur hijau yang ternyata tumbuh di dalam gua es karena habitatnya yang suka dengan suhu yang dingin. Dan Cumu sadar bahwasannya suhu yang dingin di dalam gua ini bukanlah suhu yang alami, pasti ada penyebab di dalam gua ini. Cumu bersama Moye menelusuri gua itu sampai pada akhirnya mereka menemukan adanya makhluk hidup yang terbuat dari es. Cumu yang melihatnya menyadari bahwasannya makhluk hidup tersebut merupakan peri langit es yang merupakan binatang legenda dan dianggap sebagai makhluk pelindung. Cumu pun sangat tertarik untuk bisa mendapatkannya dan mengajak kepada Cumu untuk mendekat. Tetapi setelah Cumu mendekatinya, Cumu merasakan adanya hal yang aneh dari peri langit es ini karena ia yang tidak bergerak. Cumu menyuruh kepada Moye untuk melakukan penyerangan kepada peri langit es itu yang membuat peri langit es pun marah kepada mereka. Dan Cumu pun menyadari bahwasannya peri langit es ini masih merupakan seorang anak kecil. Jadinya Cumu meminta kepada Moye untuk menyerangnya secara perlahan. Tetapi tak disangka peri langit es itu berniat untuk kabur dari sana, tetapi dirinya malah terjedot ke atas tembok, membuat peri langit es menangis karena kesakitan. Dan baru saja menangis, si peri langit es ini tak disangka juga mudah sekali berubah mood karena dengan melihat bongkahan es tangisannya, ia malah bermain dengan bongkahan es tangisannya. Lalu Cumu menyuruh kepada Moye untuk tidak menyerang peri langit es itu tetapi bermain dengannya. Dan di saat yang bersamaan, Cumu berniat juga untuk menangkap binatang peri langit es ini, tetapi di saat itu para kawanan dari elang es bermunculan kembali. Hal ini pun membuat Cumu merasa panik dengan segera ia menghentikan penangkapannya dan kabur dari sana sebelum para elang es menyerang dirinya kembali. Cumu berlari bersama Moye sampai mereka menemukan celah tipis dari gua itu dan Cumu memasukkan Moye kembali ke dalam tempat penyimpanannya. Setelah Cumu mendapatkan tempat persembunyiannya, tiba-tiba saja Cumu sangat kaget karena ternyata dirinya telah berhasil menangkap peri langit es sebelumnya. Yang ternyata peri langit es itu yang sengaja membiarkan dirinya tertangkap oleh Cumu. Cumu masuk ke dalam lautan jiwanya bertemu kembali dengan sang peri langit es. Cumu berkenalan dengan peri langit es itu, tetapi karena peri langit es ini yang masih belum memiliki nama, Cumu pun memberikan namanya sebagai Yin. Tetapi masalah tidak ada bosannya menghampiri Cumu karena tidak lama kemudian Cumu mendengar adanya keributan di luar dan ternyata adanya dua orang yang datang mendekati Cumu dengan seseorang bernama Zhao Konceng dan juga Xiangling. Kedua orang ini berniat untuk menangkap Cumu dengan mereka mengatakan bahwasanya mereka akan menggunakan Cumu sebagai mainan mereka yang masih belum diketahui maksudnya apa. Dan sayangnya juga setelah itu cerita dari serial Donghua The Charm of Soulpad episode kelima bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!